Oh, ada Dr. Agung. Oke, monggo Pak Heri, pakai mic biar sana juga bisa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini saat yang kita terima itu kan berarti sudah list yang untuk calon 2027 Surakarta. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau kita menghadapi calon jamaah itu beda kabupaten. Terus apa yang harus kita sampaikan? Otomatis kan perlu mutasi atau seperti gimana? Kemudian nanti teknis bimbingannya seperti apa? Gitu. Beda sama Ustaz Tami kemarin kan mau gabung tapi nggak telat bisa. Kemudian ikut tariannya saja. Ya. Demikian Ustaz. Jadi intinya kalau kita menghadapi yang beda kabupaten, apa yang harus kita sampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Heri, jadi memang setiap tahun di amal syuhada itu memang hampir setiap tahun selalu ada yang jamaah luar kota Surakarta. Ini kita tidak bisa mencegah, tidak bisa menghalangi. Karena kadang-kadang di kabupaten luar atau di kota yang luar Solo itu mereka tidak mendapatkan bimbingan yang intensif. Makanya pindah ke Solo bergabung dengan amal syuhada. Kita sangat welcome. Jadi kalau ada dari misalnya dari Sukoharjo, dari Karanganyar, kebetulan karena Solo ini kan kecil ya. Jadi dari Sukoharjo ke sini Sukoharjo malah. Ya. Ke Amal Syuhada itu kan dekat. Maksudnya kalau mau ikut bimbingan juga tidak jauh gitu kan. Saya dari Klaten Amal Syuhada juga masih terjangkau gitu kan. Itu tidak ada masalah. Termasuk tadi yang plus mau ikut bimbingan karena ini sebetulnya kebutuhan soal persiapan gitu ya. Jadi kita kalau mau ikut monggo tidak ada masalah. Ikut bimbingan intensifnya memang biar punya bekal yang memadai untuk manasik. Itu satu yang disampaikan. Most welcome, tidak ada masalah. Monggo diikuti dengan sebaik-baiknya biar punya bekal yang memadai. Nawaitunya seperti itu. Terus yang kedua dijelaskan, mutasi itu sudah dimungkinkan karena setiap tahun juga ada mutasi. Cuman memang tata caranya setelah pelunasan. Mutasi itu bisanya setelah pelunasan. Karena pemerintah nggak akan memproses lunas rumah pindah. Ya nggak isi to'ah. Ya nggak melunasi. Jadi memang prosedurnya seperti itu. Setelah pelunasan baru mengajukan mutasi. Itu memang prosedurnya begitu. Pemerintah itu nggak mau ambil resiko. Pak Tres misalnya pindah Solo, ya naik pelunasan. Seseorang lunasi tak pindah ganggu kuotanya Solo kan gitu. Jadi memang prosedur mutasi itu dilakukan setelah pelunasan. Tapi prosedur sebelum pelunasan itu mengikuti bimbingan dengan sebaik-baiknya. Jadi punya bekal ilmu, punya saudara dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mutasinya setelah pelunasan. Bagaimana biar mudah mutasi? Memang ada triknya gitu, ada tipsnya gitu. Satu, mutasi itu kan memang diizinkan kalau memang sudah pindah domisili. Jadi misalnya dari luar kota Solo, bekerjanya di Solo. Nah, dia domisilinya di Solo misalnya. Ya sudah, dia boleh mutasi kalau memang domisilinya di Solo atau tempat kerjanya di Solo. Kan banyak, dulu ada juga pimpinan cabang bank syariah. Bank syariah kan pindah-pindah. Dulu daftarnya di Jakarta, sekarang sudah di sini, kerjanya di sini. Nah, terus masa ikut berangkatnya dari Jakarta kan susah. Keluarganya sudah ikut ke sini. Nah, terus itu boleh mutasi. Domisili, pekerjaan, atau pendampingan. Jadi misalnya mendampingi ibunya Solo, KTP-nya. Dia dari luar Solo. Nah, ini boleh mendampingi terus ikut bergabung. Nah, jadi memang ada banyak sekali mutasi itu seperti itu. Bisa dari domisili, bisa dari pekerjaan, bisa pendampingan. Dan itu memang secara aturan dimungkinkan. Jadi kalau nanti memang tidak hanya ingin ikut bimbingan manasik, tapi juga ingin bareng-bareng berangkatnya di Mekah bersama rombongan amal syuhada yang sudah dikenal dan bareng-bareng. Karena di amal syuhada juga salah satu keunggulan kelebihannya itu kan kita rekatkan ukhuwahnya. Karena perjalanan yang sepanjang itu, sejauh itu, selama itu, nek ora sedulur,
berangkat tahu-tahu kayak umrah misalnya, mangkat terus langsung. Lah itu repot. Makanya salah satu benefit bimbingan itu sampai 24 kali itu ben Pak Heri karo Pak Terus wis semedulur sih. Padune nang kene, kok nek ora padu. Napa ya, Pak? Ngerti plus Oh, tetep padu. Ngene padune wis karo guyu. Wis ora ini, coba nek ora kenal, oh padu tenanan. Kan gitu kan. Tapi kalau sudah kenal, dia tetep ngangguannya lho Pak Heri wong kok segera mangkat-mangkat. Wes tak angkat dhewe ya itu. Tapi kan sudah kenal, kan beda. Nah, jadi 24 kali pertemuan itu memang ada tujuan hikmahnya gitu ya. Jadi itu Pak Heri, satu mengikuti bimbingan manasik tidak ada masalah. Yang kedua kalau memang ingin gabung ya nanti prosesnya diproses setelah pelunasan. Kalau pengen mudah ya memang pindah KTP Solo biar domisilinya kan di Solo. Apalagi kalau memang ya ada keluarga di sini dan domisili di sini ya itu tidak ada masalah, itu diizinkan. Tapi kalau memang tidak menghendaki bareng-bareng, ada juga yang dari Sukoharjo tahun ini itu wah saya nggak mau, saya tetap domisilinya tidak apa-apa, ikut bimbingan kok. Tapi ketika pas haji ya ikut sesuai dengan kabupaten kotanya tidak ada masalah. Jadi begitu Pak Heri dan juga Bapak Ibu yang lainnya, prosedur mutasi itu seperti itu. Memang dimungkinkan karena beberapa alasan yang tertentu yang bisa diterima. Terus tapi prosesnya memang itu dilakukan setelah pelunasan. Kalau masih dalam satu provinsi itu sebetulnya lebih mudah karena itu tidak mengganggu kuota provinsi. Tapi yang agak susah itu kalau luar provinsi. 2025 itu ada luar provinsi Pak Sigit. Pak Sigit itu dulu Jawa Timur, pindah sudah domisili di sini, sudah di sini. Memang agak susah kalau provinsi karena provinsi Jawa Timur jadi kehilangan kuota ya, kan jadi hilang dua. Yang kita kenal Pak Sigit sama Bu Rini. Yang lainnya banyak loh, kotaku sudah tahun lalu aku di Sudo repot. Nah ini ada pertimbangan kayak gitu. Kadang-kadang kalau yang luar provinsi itu sulit. Tahun 25 ini ada dua yang gagal mutasi dari Jakarta. Jadi terus akhirnya tetap berangkatnya harus dari Jakarta. Padahal rumahnya sudah tinggal di Solo lama. Ini agak kasihan juga. Nah, karena di sistemnya agak. Yang tahun ini, baru tahun ini, tahun sebelumnya itu Pak Sigit ini tidak ada masalah, lancar, gitu ya. Yang tahun ini Qadarullah ada dua jamaah dari Jakarta. Padahal sudah tinggal di sini. Dosen di sini, dosen di mana? Belakangnya UNS itu? Bukan, yang akademi teknik apa itu? Akademi teknik. Bukan, yang milik pemerintah itu. Solo Teknopark itu ada kampusnya akademi tekstil ya. Itu beliau dosen di situ, sudah ngajar di situ beberapa tahun, keluarga juga sudah di sini. Tapi tidak bisa mutasi. Akhirnya berangkatnya harus ke Jakarta dulu. Waduh. Lah kan kasihan lah kayak gitu. Tapi sebetulnya secara prosedur itu harusnya dimungkinkan kan. Tapi ya Qadarullah nggak tahu ya, karena ada hal satu dan lain hal itu gagal mutasi. Kemarin ada dua. Nah yang tahun sebelumnya tidak ada masalah. Jadi mutasi itu sebetulnya dimungkinkan dengan alasan yang dapat diterima itu tadi. Gitu Pak Heri. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini penting karena nanti panjenengan yang menjawab pertanyaan dari calon jamaah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang pertama untuk Bapak Ibu petugas pendistribusian brosur, berarti nanti untuk informasi atau hal yang disampaikan sudah ada di brosur ya. Untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Adnan. Yang ini ya, mengapa harus mengikuti program ini nanti kalau ada jamaah yang bertanya bisa kita menyampaikan ini poin-poinnya. Kemudian yang kedua itu tadi disampaikan ini sistem plusnya nih. Ada kelas tambahan untuk jamaah putri itu penting banget nih Bu. Ya, kalau jamaah putri ada inovasi, ada kelas khusus, mungkin ada daya tarik tersendiri, perlu disampaikan juga mungkin untuk pendistribusian brosurnya itu. Nanti selain ada manasik per pekan, nanti ada manasik khusus kewanitaan, itu juga ada nilai plusnya. Kemudian yang berikutnya, apakah memungkinkan informasi ini
disampaikan atau dipublikasikan ke tempat umum, misalnya di masjid itu bisa nggak disampaikan di masjid, ditempel di masjid atau di tempat-tempat khalayak yang banyak jamaahnya gitu, mungkin tempat-tempat pengajian. Terus yang terakhir untuk pengajian tadi ada pembatasan jamaah ya. Jadi ada jamaah perangkatan diambil 5, kalau lebih gimana nih? Kalau lebih, karena kita nge-share-nya itu di grup jamaah. Kalau hanya 5 berarti kita japri, atau paling enggak hanya karu-karu saja. Jadi informasi yang baru ke kami selaku di angkatan ini ada 5 orang untuk perwakilan jamaah yang akan mengambil bagian ini, apakah memang dibatas 5 atau gimana ini? Kalau 5 berarti saya hanya jawab aja, tidak perlu di-share di grup. Mas Nun. Oke, matur nuwun Ustaz Fajar. Yang pertama tadi memang penting ya Bapak Ibu terkait dengan kelas khusus wanita ini menjadi satu keunggulan. Ini juga sudah ditulis belum ya? Titik perempuan. Itu ada. Oke, pertemuan tambahan khusus untuk jamaah putri terkait fikih wanita. Nah ini penting. Jadi ini jadi satu Poin plus. kalau bahasanya Mas Wahyu itu selling point ini gandeng ora dodolan ya. Poin plus, poin plus gitu ya. Poin plus itu yang mungkin di KBIH lain belum ada. Nah ini betul Pak Fajar di highlight menjadi satu keyword yang kita ini ada kelas khusus putrinya diberikan. Nah itu juga penting. Terus yang kedua tadi terkait dengan soal ditempel boleh enggak, karena haji ini segmennya sudah jelas Pak Fajar. Yang ikut itu ya namanya itu, mending ditempel di rumah-rumahnya ya orang itu malah apa? Karena jelas yang boleh ikut ya nama itu kok. Yang tidak ditulis namanya itu main daftar ya rentok ya. Kalau perlu ini ditempel di rumahnya jamaah daftar. Karena kalau ditempel di masjid, nggak boleh ikut mereka, nggak masuk daftar soalnya. Itu loh, jadi nah itu nggak boleh soalnya. Kalau pengajian umum malah sebanyak-banyaknya, tapi karena ini khusus sekali itu Pak Gopar lo tak kirimnya Yorento orang yang jenenge kan Rento daftar kalau namanya nggak muncul nggak bisa kan gitu kan. Jadi kalau kita melihat efektivitasnya kalau ditambah di masjid-masjid ya kita dikurangi efektif karena memang jamaahnya itu sudah ditentukan pemerintah, namanya ini, alamatnya ini, tiangnya ini Rento, Pak Tres Rento daftarnya Rento, duitnya Rento, gitu kan. Jadi efektivitasnya kalau kita tempel, kita sebar umum gitu, tidak efektif. Malah kalau bisa di WA khusus ke nomornya kalau tahu, wah itu efektif. Brosur ini kalau bisa di WA ke sasaran tadi, wah itu efektif. Kalau enggak, paling enggak kita sudah pegang nama sama alamatnya, kita silaturahmi. Itu Pak Fajar. Di luar Surabaya. Nah terus ngomong kan nggak boleh Menjaring yang dari Abu Bakar. Oh, nah itu nanti kita siapkan Pak Fajar. Kita siapkan dalam bentuk digital. Nanti ketika kita share di grup pengurus, mohon semua pengurus kompak jadikan status, di share di grup-grup. Nah itu malah kalau mau nyebar jaring gitu Pak Fajar. Insya Allah nanti dalam perjalanan 3 bulan ke depan, saya nyiapkan misalnya 30 flyer. Isinya ya tentang haji, tentang informasi, tentang hal-hal unik haji apa. Jenengan bantu pasang status share. Nah itu nanti, biar nyantolnya malah dari jenengan itu daripada di masjid-masjid gitu kan. Nah, karena yang masjid itu dia bukan targetnya, bukan target marketnya gitu ya. Bukan target marketnya. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, kalau city tour kita apa bisa jadi poin plus ya? Karena tidak semua KBIH mempunyai city tour. Ya itu bisa disampaikan mungkin secara lisan ya karena belum tertulis di sini. Tidak ada masalah Pak. Itu city tour ya alhamdulillah yang 25 itu city tournya banyak dan komplit. Yang 26 ini kebetulan karena jamaahnya Radion City Tour malah city tour yang Madinah itu. Tapi itu kan keputusan
Jamaah sendiri kan ya sudah tidak ada masalah. Kita sudah siapkan kalau memang mau ini, makanya sanggupnya turah dibalik ya Pak, karena City Tournya sudah siji. Yang di Madinah itu 26 ini City Tournya berkurang satu, cuma ikut karena sudah diselenggarakan kloter, udah ikut itu toh, nggak nambah lagi. Nah kalau kita dulu kan nambah Pak, nambah lagi, naik lagi gitu ya. Duitnya entek. Tapi yang 26 ini duitnya turah dibalik ya Pak, ada cashback. Cashback karena City Tournya yang Madinah ikut yang kloter itu saja, nggak ikut lagi. Tapi yang di Mekah ada ke Taif juga, ada ke Taif. Ya memang yang 26 ini agak kurang berselera City Tour gitu ya. Jadi turah di mau sanggune terus dibalik ke mana? Kan mereka kelola sendiri Pak, uangnya dikumpulkan sendiri. Terus kita cuma ini sewa busnya ketemu, ini monggo, ini nego sendiri ini. Dan malah yang istimewa di 26 ini tawaf ifadahnya nyarter bis Pak. Jadi dari hotel itu nggak naik bis selawat Pak, kan capek dari Mina, wah habis mabed di Mina capek, terus antri ngenteni bis, sulitan pada rebutan kalau ifadah. Nyewa bis Pak. Alhamdulillah Ustaz Samsul datang dan tak rampungi. Jadi tadi saya nunggu beliau soalnya. Oke Ustaz, langsung depan nih Ustaz. Karena komandan pembagian undangan dan brosur itu kepala bidang humas. Saya kan menyiapkan brosurnya sama undangannya. Nah, untuk komandan pembagian distribusi itu satu dulu gitu. Dan keluarkan brosurnya. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Wah, kita kok tambah seger sumringah nih. Istrinya sudah pulang haji soalnya. Auranya beda. Senyum-senyum. Ya, tadi Pak. Nah, yang ketiga, kenapa di kota? Karena kursinya di Balai Taman Arung itu terbatas. Kemarin kita hitung. Termasuk untuk rumah tahfidz ini kan wisuda, masuk wisuda DKI seat kasih 40 karena muridnya, gurunya, wali wisudawannya itu kita hitung 40. Terus jamaah yang baru mundur kita kasih seat 100. Jamaah yang 25 karena dia panitia kita kasih seat 50. Itu pun enggak 100, 50 gitu ya. Terus lah sisanya dibagi ke jamaah semua angkatan. Itu ketemunya 55 tapi nek iso kudu teko 5 tenan gen kursine isi. Daripada umum siapapun boleh datang semua angkatan, engko kursine kosong. Turah nek muncul panitiane sing deg-degan gitu enggak. Makanya biar spesifik dan tertarget tadi 5 tapi di luar pengurus Pak. Misalnya Pak Fajar terus Pak yang 2019 jadi pengurus Pak Danang. Nah itu kan banyak, itu di luar 5 Pak, nanti dengan tunjuk 5 lagi alumninya gitu. Ya nanti 2020 juga 5, 22 5 gitu. Tapi dipastikan 5 itu rawuh lebih bagus daripada kita bos rawuh malah bebas. Nah ini panitianya deg-degan gitu. Nah oke jadi alhamdulillah gitu kan. Misal kurang snack pun tidak ada masalah, panitia siap nggak makan gitu. Kemarin Pak Tris itu dua panitia saya kerdus orang dibagi sih dulu itu sakit tenang nih pemangannya harus bubar prasmanan malahan bagus itu sebetulnya ya sudah diantisipasi. Kemarin kita hitung itu 407 padahal seatnya di dalam itu 350 nambah seat di luar 50 400 itu asumsinya mudah-mudahan jamaah yang 2027 calon jamaah haji itu ya kita kasih seat maksimal gitu kan. Kita kalau hadir 100 insya Allah senang dan cukup, kalau hadir 50 ya alhamdulillah gitu kan. Nah, itu prioritas untuk 27 calon jamaah haji yang jamaah lainnya diwakili. Nanti ya Pak Tris, ada tambahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan untuk brosur
calon jamaah haji tahun 2027 itu kira-kira sampai berapa? Nah, podo. Karena kami berharap tamu tahun haji 2027 itu banyak, harapan saya. Kalau memang diprediksi 100, undangan menyebarkan undangan 300, dikemungkinkan bisa lebih dari 100. Nah ini yang menjadi perkiraan kita untuk snacknya itu kurang banyak. Dan kami berharap kalau memang itu undangannya lebih dari 300, minimal kami menyatakan itu 50%. Diharapkan karena kaitannya dengan tempat duduk itu yang di dalam itu hanya sekitar 300, itu dibabat sampai 350, nanti yang luar itu 50, dan tamu siap berdiri ataupun turun tangga kan gitu. Kami sudah ngengreng, ini sudah yang di situ sudah ada ngengrengannya. Itu kira-kira, nah ini yang masih teka-teki kami, yaitu calon haji yang memang kalau biasanya itu kalau saya tanya di perdana itu hanya sekitar 30-25. Nah ini kebetulan kita luar biasa. Harapan saya di kepanitiaan tahun 2025 haji ini bisa membawa nuansa yang beda dengan yang kemarin. Kita bisa lebih menjaring calon jamaah haji 2027 ini lebih banyak. Target kita 150 plus 1, harapan kita begitu. Dan juga kami berharap untuk calon haji tahun 2027 nanti yang kira-kira di situ itu satu mungkin ustadz dan lain sebagainya, itu gimana kalau itu ada perlakuan istimewa, ada disuami panitia dan lain sebagainya supaya bisa masuk di dalam AMSU, supaya bisa membawa nama baik AMSU juga, bisa membesarkan AMSU juga, dan berikutnya lebih dibanding dengan yang lain mestinya. Harapan saya yang haji tahun 2007 ini yang terdata di situ memang itu ustadz terkenal, apalagi itu gimana kalau memang itu disuani sendiri oleh pengurus, supaya apa? Supaya bisa masuk dia masuk saja, intinya membantu kita untuk kelanjutan berikutnya. Saya juga senang karena memang kita di bidang alumni, jadi kalau nanti yang banyak ya anggota saya lebih banyak kan gitu. Harapan saya begitu. Jadi saya kira itu dulu yang bisa sampaikan. Kalau masalah konsumsi, insya Allah kami menyediakan 425 ya, 425 kemarin, karena kita juga Satpol PP dan relawan nanti kita tetap pikirkan itu. Dan kami selaku panitia juga siap tidak makan dan siap karena memang kita sudah kayaknya bagaimana amal syuhada ini lebih maju daripada yang kemarin-kemarin, dan harus ada gebrakan yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin, meskipun yang kemarin bagus kan gitu. Kalau bisa kita lebih bagus kan gitu. Termasuk juga untuk memperkecil yang kemarin untuk manasik perdana digabungkan ini juga memang itu muncul dari kita-kita supaya apa, orang bukan digawe ini kastos dan itu oke kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Haji Sutresno. Ini panitia 2025 ini memang luar biasa. Punya satu ikhtiar dan doa biar bagaimana ini bisa maksimal. Tempatnya dipilihkan khusus, terus kalau memang kalau bisa jamaah 27 itu lebih banyak. Makanya ini kemarin kita hitung seperti ini proyeksi peserta, bisa ditampilkan di layar Mas. Pembicara 1, ketua IPHI 1, yayasan kita undang 10,
Ya sebetulnya nanti perangkatan bisa ditambah-tambah Pak. Misalnya enggak 5 khusus 2019 ada, tapi ya jelas ini petanya seperti ini ya. Petanya ini yayasan 10, pengurus ini 40, yang kali ini seperti ini misalnya rawuhnya mungkin 25 atau berapa, tapi saya hitungnya undangan ini jumlah undangan. Terus dari rumah tahfidz Quran ada 40, itu kemarin kita hitung wisudawannya ada 8, orang tuanya 2 kan berarti 3 kali 8 itu sudah 24. Terus santri yang laki-laki dan santri perempuan dengan ustadzah dan ustadz total itu 40. Haji 2026 kita berharap bisa rawuh 100 gitu ya. Meskipun ya tadi ini angka undangan ya, nanti biasanya panitia sudah bisa ngatur. Terus haji 2025 kita hitung 50, calon haji ini yang 2027 kita beri angka 100 gitu ya. Maksudnya kalau hadir 100 pun insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Nah ini haji 98 sampai 2010 25, haji 2011 sampai 2020 masing-masing 5 kan udah 50 itu kalau 10 angkatan. Terus 21 sampai 24 25 kan 5 angkatan. Nah itu total bersama alumni umroh ya tetap kita aturi pengurusnya gitu ya 5 orang. Kalau 20 21 nggak ada haji, nah makanya sebetulnya masih ada spare gitu. Tapi sebetulnya peta undangannya itu seperti ini Pak. Kalau tadi ditanya kok 55 ya itu maksudnya biar definitif pasti hadir 5 gitu. Tapi kalau ada lebih dari angkatan 1 tentunya angkatan lain nanti mungkin juga ada perubahan, tidak ada masalah. Total hitungan kami itu 407 Pak. Ya mudah-mudahan sih rawuh semua. 407 mudah-mudahan rawuh semua. Ini hasil rapat dengan rumah tahfidz dan juga kemarin ya untuk terus ada plusnya lagi di undangan itu kita tuliskan apa namanya ada door prize-nya perlengkapan haji, ada yang nyumbang kain ihram, ada yang sabuk ihram, terus mungkin tasbih tawaf, tasbih digital. Nah itu kita catatnya di undangan ada door prize perlengkapan haji buat undangannya yang calon jamaah haji itu. Mudah-mudahan ini juga menambah daya tarik untuk hadir pengajian. Ya kita coba sudah berusaha ya, tempatnya kita pilihkan yang baik, pembicaranya dikenal, ada hadiahnya, terus kemudian ada brosurnya yang tadi banyak keunggulannya apa dan sebagainya. Makanya mungkin Pak Fajar nih terkait dengan undangan tadi ini. Satu lagi Pak, terkait dengan pendaftar nanti untuk jamaah saat manasik atau gimana? Oke, jadi nanti saat manasik perdana kita sudah langsung siap formulir pendaftaran. Itu bisa kita berikan kepada jamaah haji, calon haji yang rawuh. Tapi nanti juga saya memberikan bekal kepada di grup pengurus nanti link Google Form. Jadi misalnya ada yang tanya WA ke panjenengan, daftarnya pripun, ngisi link, tinggal ngisi nanti nama apa dan sebagainya ngisi di situ. Tapi kita juga siapkan formulir manual ketika pas acara manasik perdana. Makanya Ustaz. Mungkin atau ada masukan dari Bapak Ibu? Oke. Pakai mic biar yang online bisa mendengar, karena kalau nggak pakai mic nggak dengar. Ini ada 2 yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar menambahi saja nih Kak. Tadi untuk masalah publikasi, salah satunya yaitu kita akan menggunakan media IG. Saya lihat di IG di Amal Syuhada ini ternyata isinya itu hanya apa ya, baru sebagian dan kayaknya masih maaf ya. Kalau kita kan sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan Amal Syuhada itu kan banyak sekali dokumentasinya dari Pak Mufid. Itu kan Pak Mufid Masya Allah banyak sekali dan biasanya di-share di grup saja. Nah itu alangkah baiknya kalau kegiatan-kegiatan itu dibuat video tapi jangan yang panjang-panjang, karena sekarang itu kan orang males lihat video-video yang panjang. Misalnya dibuat capcut gitu, atau bisa juga kegiatan-kegiatan yang ada di
waktu mereka melaksanakan haji, seperti Bapak tadi mengatakan kegiatan city tour, itu mungkin bisa dimasukkan di situ juga. Jadi biar orang yang melihatnya itu secara sekilas itu mereka tertarik dengan kegiatan-kegiatan dari KBIH Amal Juanda. Mungkin itu saja Pak atau Bu. Ya, mantul sekali masukannya, terutama di IG. Nanti PR Mas Wahyu nanti coba saya beri foto-foto dan video. Bisa juga nanti yang video yang sudah komplit di YouTube-nya Pak Mufti itu berarti kita relay di IG nonton ya. Kalau itu lebih mudah ya. Jadi misalnya kita ambil pendek-pendek, kita masukkan di IG. Ya ini masih ada waktu sekitar sampai tanggal 12 ya. Nanti mungkin saya minta dibantu Mas Wahyu untuk IG-nya karena yang pegang Mas Wahyu. Saya tak fokus untuk yang tampilan di video drone atau pengajian perdana. Oke, matur nuwun Bu, ininya masukannya terkait dengan IG. Jadi kontennya kita perlengkap insyaallah. Konten boleh Bapak Ibu? Mau tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang calon haji tahun 2028 yang mau ikut bimbingan manasik itu gimana aspirasinya? Ini pengen 28 enggak? Ini pengen kalau 28 sebetulnya masih boleh. Ada kemungkinan kan kalau dia nanti cadangan bisa naik. Ya. Tapi kalau enggak, dia enggak ada masalah. Justru siap lebih dini gitu kan. Ya. Jadi, tapi tinggal 28 nanti ikut lagi manasiknya. Enggak ada masalah. Administrasinya iya mendaftar biasa, cuma nanti yang 28 enggak perlu bayar lagi. Bayar snack biasanya. Bayar snack saja mungkin. Nah, itu untuk besarannya memang belum diputuskan. Nanti akan ada rapat khusus terkait dengan biaya bimbingan manasik. Kalau sebetulnya ditentukan oleh Forum KBIHU Nasional, itu bimbingan manasik se-Indonesia itu yang menetapkan malah forum itu Rp2.500.000. Maksudnya diseragamkan itu biar itu tadi, yaitu sekolah yang diwakili bayarannya sakmono gitu kan. Nah, tapi di Solo nggak bisa, ternyata ada gratis gitu kan. Kalau mekanismenya begitu, jadi nanti mendaftar ya sama mengisi mengisi formulir, administrasi juga sama, cuma nanti 28 sudah tidak perlu membayar sama sekali atau sebesar itu kita belum tahu. Kalau mestinya tahun ini misinya kita mau berikan banyak kemudahan gitu sih. Kalau Ustadz Gofar sama beberapa pengurus yayasan kemarin, tidak tahu apakah mungkin akan dikurangi, terus mungkin yang berikutnya gratis atau bagaimana itu belum ditentukan. Yang jelas sebelum tanggal 12 pastinya itu nanti sudah ada keputusannya terkait biayanya berapa. Nonton Pak Sumarno. Ustadz Dodi, monggo. Yang mau saya tanyakan ya sudah dengan jawab itu. Karena ini kan bekal untuk nanti waktu sosialisasi. Dan kita harus ada angka fix yang seragam gitu loh. Jadi mesti kan tanya, itu dari loh. Nah itu kita sudah dapat info apakah ikuti syarat itu 2,5 atau malah kita bisa lebih ringan kalau nanti kolangan atau apa kan ini apa tadi di awal kan kita sudah beda kan apa istilahnya penekanannya kan kalau dulu memang karena untuk ngirim pembimbing. Nah ini tadi kan kita sudah merubah pola manasik kita ya, bahwa kita akan dikuatkan di manasiknya agar mereka bisa mandiri. Ini kan mungkin dipertanyakan nanti biaya nanti selain untuk yang tadi sudah disampaikan itu kan apakah masih relevan sebesar itu atau bisa dikurangi. Nanti rapatnya dengan Pak Dodi supaya insya Allah. Bendaharanya beliau sama Pak Yadi. Nanti malah justru dari beliau berdua ini pada kan bendaharanya beliau nanti. Yang memutuskan Mbok APE diduke, oh siap. Nanti tinggal ini tunggu informasi dari hasil rapatnya gitu.
Kalau semangatnya kemarin dari Ustadz Gofar dan juga beberapa pembimbing itu dimudahkan saja, misalnya mungkin sinyalnya sih diturunkan, terus kemudian kalau misalnya mau mengulang ya nggak usah lagi selama masih ada kasnya gitu ya, insya Allah. Maka kan Pak, tapi sebagai gambaran itu tadi biayanya itu kalau yang kemarin sampai dengan kemarin sebesar 2.500.000 itu kita mengikuti kesepakatan 2 juta. Oh yang ini? Oh kemarin masih 2.250.000. Itu berarti belum mengikuti kesepakatan dari rapat. Saya ikut rapatnya itu di Jakarta. Forum KBIHU Pusat Nasional itu menetapkan semua KBIH se-Indonesia bayarannya 2,5. Kalau di Solo ya masih unda-undi ya 2 juta 2,5. Di Jakarta ada yang 8 juta, ada yang 20 juta, ada yang 20 juta. Sama bimbingan mana saya KBIH itu 20 juta. Buparnya berbayar. Enggak tahu mungkin seragamnya 3 setel mungkin Pak. Senin, Dinor, Selasa, Dinor, mungkin seragamnya kata Pak. Batiknya enggak cuma satu, Amsu kan cuma satu soalnya. Nah itu kan dia mungkin punya seragam city tour, punya seragam ini, dapat jaket, dapat rompi, dapat sepatu mungkin gitu ya. Gitu. Dua ikhramnya oke gitu. Nah, kalau kita sampaikan atau jamaah ya ini berapa? Sebetulnya gratis, begitu gimana? Sebetulnya gratis karena biayanya juga kembali ke. Kalau saya dibalik Pak, yang tahun lalu 2.250.000, tapi itu semuanya dikembalikan. Jangan sebetulnya gratis, tapi yang bayar dulu kan memang bayar ya. Yang bayarnya 2.250.000, tapi itu untuk keperluan jamaah. Konteksnya kan gratis dulu. Nah itu ikut-ikut sebelah nanti. Gratis nih kok bayar, ini mending bayar nih, bawa kayak kabeh. Nah, karena memang pengurus itu nggak ngambil kok, kan gitu. Jadi itu ya untuk bimbingan, untuk kegiatan, untuk praktek, untuk konsumsi, untuk seragam itu kita total setahun itu butuhnya 2.250.000 yang tahun kemarin, yang tahun besok nggak tahu sama atau turun atau di bulan ke-2,5 mengikuti ketetapan kita belum tahu. Plastik muda. Plastik muda. Nah, kalau itu sudah ada ketetapan seperti itu nanti ada sanksi nggak kalau kita menurunkan gitu? Ya sejauh ini cuma dirasani aja sih Pak sebetulnya. Sanksinya kan sanksi sosial ya, kalau kayak gitu bukan undang-undang, bukan pemerintah soalnya. Atau begini Tapi kalau pemerintah juga membuat batasan tadi maksimal berapa itu ada. Kalau ini kan nanti sudah disebar dan ini nanti mungkin gerak cepat ya, kita segera membagikan kan kita untuk nunggu rapat lagi penentuan itu kan mungkin nyelpek banget. Nah kalau kita ambil itu bahasa ini kalau ketetapan itu 2,5 perkara nanti kalau bisa dikembalikan. Saya udah keputusan saya harus saat itu kok. Kalau misalnya tetap 2,5 diseragamkan karena ini ketetapan dari se-Indonesia nih. Perkara nanti dikembalikan itu kan ada cashback itu kan juga menarik gitu. Daripada kalau nanti kita turunkan malah ya ditegur terus kurang malah tambah pribon ini masukan aja gitu. Pak Ketua soalnya sudah nggak online ini. Kalau online kita bisa tanya langsung. Anu saja ya. Maksudnya kalau saya sih cenderung cerita yang tahun lalu 2.250.000 itu di bawah ketentuan nasional 2,5. Yang tahun ini kita masih menunggu. Kisarannya sih itu, misalnya kan gitu. Karena ya memang belum ditentukan. Tapi harusnya sih nggak lama. Mungkin nanti satu baru, ya sesuk rapat, kui. Wah itu nanti dengan siap-siap besok rapat berarti. Turun-turun. 3 hari berturut-turut, cuma 1 minggu. Tapi Ahad Selasa dulu. Oh nggak bisa, Sabtu Ahad nggak bisa. Aman Pak. Aman, Pak. Minggu depan berarti Pak rapatnya Pak. Ya itu terkait biaya. Ya sekali lagi, memang ada ketentuan sedikit itu dan kita masih di bawahnya. Terus itu biaya semuanya memang tidak ada yang diambil oleh pengurus sedikit pun gitu ya. Semuanya
dikelola untuk operasional bimbingan manasik ini. Beda sama umroh. Umroh kan eneng turahannya gitu. Ya maksudnya memang itu ekonomi gitu ya. Nah, ini layanan sosial. Ya. Ya, makanya Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk sesi ini bedah brosur dan A to Z-nya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan pengurus yang rawuh maupun yang enggak nanti kita share. Kita menjadi duta dari KPIH misinya itu. Jadi jamaah tanya apapun itu yang bisa jawab, semuanya bisa jawab. Tidak terpusat di pengurus tertentu saja. Oke. Berkaitan dengan undangan yang akan kita bagikan, ada door prize. Jadi mohon nanti pengurus yang membagikan itu Garis bawahi. bagikan ke jamaah itu disampaikan kalau nanti ada door prize. Jadi mohon undangan dibawa. Oke. Kan misalnya dapat door prize itu kan karena gunting yang di pojok. Dan nanti kalau undangan tidak dibawa kan Repot. gelo gitu jamaah. Kok undangan itu rata go karena tidak ada pemberitahuan dari yang mengedarkan undangan itu. Aku mau Tapi mana tulisan itu lah, Bu? Iya. Di undangan Bu. Jadi di tapi terkadang itu kita nggak Tanggapkan. Oke, ya. Nanti mohon pengurus yang membagikan juga menyampaikan undangannya di bawah Pak, itu ada door prize-nya lumayan kalau dapat perlengkapan haji. Bisa beli. Nah, kalau pengennya hadiah ini pelunasan ONH. Nah, ikhramnya kalau sakit tugasnya Mbak. Hadiah sing niku enten mboten ngoten. Sedang dipikirkan. Amin. Nggih, mengatakan Bapak Ibu, di undangan sudah kita tulis tapi itu memang kecil, tapi nanti ketika menyerahkan mohon disampaikan undangannya di bawah. Kalau ada yang tidak membawa sebetulnya harusnya kita antisipasi, misalnya kita kasih nomor khusus biar dia juga tetap bisa Dapat. Kalau memang dia calon jamaah haji ya. Tidak berlaku untuk pengurus ya. Oke, Pak Yati, langsung saja untuk saya berdarah. Kemarin itu saya di KBA Solo itu mandiri kan gratis. Kalau memang ada bayaran, Tolak. ada yang mau keluar. Ternyata yang mau keluar itu Pak Haji Maksum, sponsor terbesar. Makanya tidak berani narik biaya. Itu sponsor terbesar, wakaf terbesar. Jadi kalau kita untuk menunjang 151, kalau tahun ini kita turunkan 2 juta. Karena untuk menanjang ini, tapi tidak masalah. Lainnya sudah 2,5. Kita turun untuk menunjang 150 jamaah. Ini malah sudah ada angka ini dari ada 1. Oh, 2 juta. Wah, murah. Reng-rengan informasinya seperti itu ya, berarti ya. Biaya bimbingannya masuk yang tahun besok insya Allah 2 juta. Nanti kalau Pak Ketua ngundang, sudah deh. Tapi enggak, ini informasi paling enggak bisa kita pegang Bapak Ibu. Karena beliau sudah tahu tadi ya. Di Solo itu sebetulnya ya sudah 2,5, 2 ini sebetulnya. Cuman satu memang yang satu KBIH itu memang tagline-nya gratis gitu ya. Karena memang wasiat atau pesan dari pendirinya itu jemput kan bayar gitu kan, ada sponsor itu Pak. Matur nuwun Pak Yadi atas informasinya. Jadi paling enggak reng-rengannya insya Allah ya ini 2 jutaan ya, 2 juta gitu ya. Kalau nanti ada cashback, tapi tidak lebih dari 2 juta berarti kan gitu Pak. Nah ini sudah dipatok dari bendahara itu 2 juta. Mau naik turun ada cashback, ini naik orang ya berarti segitu, tidak lagi 2/4 atau 2,5. Alhamdulillah matur nuwun Pak Yadi. Cukup ya Bapak Ibu. Sekarang ini saatnya Komandan Humas Mas Wahyu monggo wakilnya atau ini bisa didampingi Ustadz Husul. Pembagiannya seperti apa? Dari saya cukup, banyak salah banyak khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.